Bagi para penulis pemula, pasti kesulitan banget saat ingin mulai menulis novel. Ide sudah ada, keinginan sudah kuat, tapi masih bingung bagaimana cara menuliskannya. Nah, pada tayangan kali ini, saya akan berbagi tips menulis novel untuk pemula. Saya Nur Hadi, editor dan penulis prosa. Selamat menyaksikan. Tips menulis novel untuk pemula. Tips pertama, temukan ide cerita. Ada begitu banyak ide cerita yang bisa kamu tulis. Tugasmu hanyalah memilih ide cerita mana yang menurutmu paling menarik untuk dituliskan. Misalnya tentang kisah seorang gadis remaja yang jatuh cinta kepada sebatang pohon yang tumbuh di halaman sekolah. Atau tentang seorang pencinta teori konspirasi yang sering dibully teman-temannya. Atau tentang sekelompok pemuda yang gemar membuat berita-berita hoaks demi mendapatkan ketenaran. Atau tentang seorang vlogger YouTube yang sering mengekspos kehidupan pribadinya karena ia selalu merasa kesepian dan butuh perhatian. Atau tentang seorang pengendara ojek online yang sering merayu para customernya. Atau tentang apa saja yang menurutmu asik untuk dijadikan novel. Intinya, ide cerita itu sebenarnya ada banyak sekali jumlahnya. Jadi, kamu jangan pernah takut kehabisan ide cerita. Tips kedua, tentukan genre. Sebenarnya saya juga belum tahu pasti sih apakah menentukan genre itu penting atau enggak. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kamu menentukan genre untuk calon novel kamu. Apakah kamu kepingin nulis novel romance, komedi, thriller, atau horor? Setiap genre punya aturannya masing-masing. Jadi kalau kamu sudah menentukan genrenya, kamu pelajari deh aturan-aturan dasar dari genre tersebut. Sering-sering baca novel dari genre yang sekiranya sesuai dengan calon novel kamu. Pahami cara kerjanya seperti apa. Pelajari setiap hal sampai kamu benar-benar memahaminya. Tips ketiga, tulis premis. Sederhananya, premis adalah kesimpulan. Jadi, kalau ada yang nanya, premisnya apa? Itu sama aja dengan bertanya, kesimpulannya apa? Seperti yang kita tahu, yang namanya kesimpulan itu tidak perlu panjang-panjang. Satu kalimat pendek saja sudah cukup. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa semakin sedikit kalimat premisnya, itu artinya semakin bagus. Jadi, setelah kamu sudah menemukan ide cerita dan sudah menentukan genrenya, sekarang saatnya kamu berpikir tentang premis dari keseluruhan cerita kamu. Contoh premis misalnya seperti ini. Seorang tentara yang gak mau memegang senjata dan gak ingin membunuh manusia. Tapi ternyata dirinya lah yang paling banyak menyelamatkan nyawa manusia. Ya, ini adalah premis dari film Hacksaw Ridge. Tips keempat, temukan tokoh cerita. Kira-kira tokoh ceritanya siapa? Apakah ia seorang laki-laki atau perempuan? Orang dewasa atau anak-anak? Penampilannya kira-kira seperti apa? Kalau sedang berbicara, bagaimana intonasinya? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Apa yang menjadi obsesinya? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tips kelima, tulis sinopsis. Ide ceritanya sudah ada, genrenya sudah ketemu, premisnya sudah ditulis, karakternya sudah ditentukan. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tulis sinopsis novel kamu. Jika premis adalah kesimpulan, sinopsis bisa dibilang rangkuman. Jika premis hanya terdiri 1-2 kalimat, sinopsis bisa lebih banyak lagi, bahkan bisa sampai 1-2 halaman. Dalam sinopsis, kamu tulis semua cerita kamu dari awal sampai akhir ke dalam sebuah rangkuman. Ditulis per bab gitu, dari bab 1 sampai bab terakhir. Misal, bab 1, si tokoh cerita terlihat sedang berlari di dalam sebuah lorong panjang yang gelap. Sesekali ia terjatuh, tapi ia segera berdiri dan kembali berlari. Ia tidak mau berhenti, sebab ia tahu makhluk itu masih berada di belakang sana, terus mengejar dirinya. Nanti bab 2-nya bagaimana, bab 3-nya seperti apa, begitu seterusnya sampai ending. Tidak usah terlalu detail, yang penting kamu sudah tahu nanti tiap bab akan membahas apa. Fungsi sinopsis adalah untuk memudahkan kamu saat menulis nanti, semacam GPS yang bisa kamu gunakan agar kamu nggak tersesat. Tips ke-6, tulis draft pertama. Setelah ide, genre, premis, karakter, dan sinopsis sudah kamu tulis, sekarang saatnya menulis draft pertama novel kamu. Tulislah draft pertama kamu berdasarkan dengan premis dan sinopsis yang sudah kamu buat. Percaya deh, tanpa ada premis dan sinopsis, penulisan draft pertama kamu akan sangat sulit. Draft pertama adalah sampah, begitu kata Ernest Hemingway. Jadi, kamu jangan khawatir kalau nanti draft pertama kamu jelek. Memang kodrat draft pertama itu begitu, jelek. Toh nanti akan bisa kamu revisi dan perbagus lagi di draft berikutnya. Intinya,
tulis draft pertamamu sampai selesai, sampai tamat, sampai di end. Perkara bagus atau enggak, itu urusan nanti. Tips ketujuh atau tips terakhir, revisi. Bisa dibilang ini adalah tahap yang paling berdarah-darah. Setelah draft pertamamu selesai, sekarang adalah saatnya untuk mempermak ceritamu agar bisa menjadi lebih bagus. Baca dan revisi. Baca lagi, revisi lagi. Jangan pernah bosan. Pikirkan bagaimana agar kalimat pertamamu bisa lebih menarik. Hindari ungkapan-ungkapan klise yang sudah ketinggalan zaman. Kalau ada kalimat yang gak efektif, harus kamu ubah menjadi kalimat yang tepat guna. Cari logika yang kurang terbangun dengan baik dan segera lakukan perbaikan. Dan seterusnya. Intinya, di tahap inilah kamu berkesempatan untuk memoles ceritamu untuk menjadi lebih baik lagi. Demikianlah tips menulis novel yang bisa saya berikan untuk kamu. Mudah-mudahan tips ini bisa memudahkan kamu saat ingin menulis novel. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai nanti.